Shalom saudara sekalian, sungguh berbahagia kalau kita masih mempunyai kesempatan untuk mendengar kebenaran. Di minggu pagi ini, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengar firman-Nya, agar kita semua dicerahi oleh kebenaran. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak mau hidup sia-sia. Kami tidak mau hidup dengan pengertian yang kurang tepat. Oleh karena itu, cerahi pikiran kami, cerahi hati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran dan hidup kami diubahkan, sehingga seluruh hidup kami benar-benar berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan hamba-Mu melayani. Berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita akan mulai dengan membuka nas Alkitab. Matius 13 ayat 17. Kita baca dulu Matius 13 ayatnya yang ke-17. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Tuhan Yesus mengatakan itu ketika itu ia berdiri dan banyak orang melihat dan mendengarnya. Dahulu banyak nabi dan orang benar ingin lihat yang kamu lihat, tapi mereka tidak melihatnya. Ingin mendengar yang kamu dengar, tapi mereka tidak mendengarnya. Lukas 10 ayat 24. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nabi, orang benar, raja-raja, para filsuf, pemikir-pemikir besar, pasti semua ingin mendengar sang kebenaran, ingin melihat dan mendengar langsung. Seandainya mereka ditawari kesempatan, pasti mereka sangat mau. Tapi mereka tidak bertemu. Hari itu, Tuhan mengajar langsung. Tapi banyak orang tidak menerimanya. Dalam satu kesempatan Tuhan mengatakan demikian. Di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kau pikir kamu bisa hidup kekal ya dengan belajar kitab suci, kira-kira begitu kalimatnya. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi ketika kamu baca kitab suci itu dan kitab suci itu mengisahkan tentang aku, menunjuk tentang aku, kata Tuhan Yesus ini. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, hidup kekal tentunya. Kamu gak mau hidup kekal, padahal tujuan kamu hidup kekal. Kamu tidak mau datang kepadaku, padahal kitab yang kau baca itu menyaksikan tentang aku. Nah ini loh, penyakit manusia ini. Sukanya baca Alkitab, kitab-kitab suci, tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Ini masalah besar. Mengapa? Banyak orang menghindar dari ajaran Tuhan Yesus. Orang lebih suka perjanjian lama. Mengapa? Karena perjanjian lama enak didengar sebagian besar. Sedangkan perjanjian baru berat ajarannya. Nah, sehingga banyak orang hari ini orientasinya perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Padahal Tuhan Yesus mengajar di perjanjian baru. Itu kan perjanjian lama juga firman Tuhan juga Pak, begitu. Alasan manusia itu banyak. Ya. Padahal kitab perjanjian lama itu
bahkan dari kitab yang paling awal, kitab Kejadian, itu sudah menubuatkan akan datangnya Mesias. Banyak orang menunggu-nunggu datangnya Mesias. Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. Itu Mesias. Dan turun-temurun garis Mesias itu dipelihara Tuhan. Sehingga akhirnya sampailah kepada Yesus. Tapi anehnya orang-orang ini suka belajar kitab-kitab suci tapi tidak mau datang. Datang di situ bukan datang secara fisik saja. Erhomai. Erhomai itu artinya yang pertama memang datang, mendengar, belajar. Dan yang kedua masuk ke dalamnya. Masuk itu maksudnya melakukannya. Itu. Nah, hari ini yang paling aneh orang-orang yang sukanya berhenti di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu berkat-berkatnya itu berkat jasmani. Karunia berkat yang diperebutkan di perjanjian lama itu masih ingat? Hak kesulungan. Hak kesulungan itu berbicara soal tanah, warisan. Soal kalau ayahnya seorang raja, ia menjadi penggantinya. Hak kesulungan bicara soal berkat-berkat jasmani. Ya. Dua itu berkatnya. Tapi orang zaman sekarang sukanya yang begitu, berkat jasmani. Padahal fakta ada di depan mata loh, di kitab Injil itu. Semua orang yang ikut Kristus belum tentu diberkati secara jasmani. Bahkan sebagian besar menderita, bahkan mati dianiaya. Faktanya ada di depan mata kita. Tapi manusia menolak. Khususnya saudara-saudara sekalian yang masih berpikiran bahwa perjanjian lama itu enak gitu. Justru ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Ya. Perjanjian lama itu isinya agamawi, ritual, syariat, aturan-aturan. Saudara tahu kitab Taurat itu dieksplor menjadi 613 aturan Taurat, perintah Taurat. 613 saudara, coba kita bayangkan 613. Rumit sekali syariat Taurat itu. Ya, itulah kitab perjanjian lama. Anehnya orang-orang yang suka memakai ayat-ayat perjanjian lama ini tidak mengambil seluruhnya juga perjanjian lama. Kalau diambil seluruhnya masih lumayan. Ini dipilihin. Yang soal persepuluhan, yang soal persembahan sulung, yang soal tingkap langit dibukakan, milih ayat. Padahal perjanjian lama itu mengantarkan kita kepada perjanjian baru. Padahal firman itu mengalami progresivitas. Kita diantar dari pengenalan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah semesta alam. Kejadian 1 ayat 1. Terus demikian diperkenalkan. Sampailah pada perjanjian baru yang merupakan puncak ajaran kebenaran dan pusatnya ada di sana. Perjanjian baru. Sayang sekali kalau orang berhenti di perjanjian lama. Teologinya akan terlihat bagaimana ia memuja Tuhannya. Nanti akan kelihatan. Kalau orang perjanjian lama, fokusnya perjanjian lama, orang pasti melahirkan teologi kemakmuran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, gereja atau ajaran yang mengajarkan teologi kemakmuran, itu selalu pakai ajaran dari perjanjian lama. Dia menghindar dari ajaran Tuhan Yesus. Ya, ia menghindar. Kelihatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa mendeteksi ajaran mana yang benar, ajaran mana yang salah.
Kalau mau ikut Tuhan Yesus ya dengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Kok berhenti di perjanjian lama? Aneh ini. Makanya ada teologi kemakmuran, teologi mistik, yang mistik-mistik begitu. Teologi hyper grace. Itu karena tidak belajar kepada Kristus. Jika orang berpusat pada perjanjian lama saja, maka ia bukan orang Kristen. Tetapi ia beragama Yahudi. Atau beragama Musa. Atau disebut juga Yudaisme, bukan Kristen. Sebab kalau Kristen belajar perjanjian lama juga, tetapi dilanjutkan terus, bablas sampai perjanjian baru, sampai ajaran Tuhan Yesus. Bahkan akhirnya pusatnya ada di ajaran Tuhan Yesus. Puncak ajarannya ada di ajaran Tuhan Yesus, di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ya, mari kita bertobat. Siapapun saudara yang mendengar firman ini, coba renungkan baik-baik. Salah memilih jalan hidup akan tidak sampai kepada tujuan. Perlu diingat bahwa firman Tuhan itu progresif. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi hukum Taurat itu hanyalah merupakan bayangan. Bayangan yang akan terjadi. Jadi bukan hukum yang selamanya untuk dikenakan untuk umat percaya, hanya bayangan. Coba kita baca Ibrani 10 ayatnya yang pertama. Dicatat ya Bapak Ibu ya, Ibrani 10 ayatnya yang pertama. Perhatikan baik-baik. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, bukan. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jelas ya kalimatnya? Hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Tidak mungkin, kata Ibrani 10 ayat 1. Karena hukum Taurat hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang itu. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Itu sebabnya korban bakaran, korban persembahan terus-menerus dipersembahkan tiap tahun. Mengapa? Karena itu tidak bisa melunasi hutang dosa. Tidak bisa menyempurnakan, tidak bisa menyelamatkan. Jelas ya? Nanti dibaca. Itu jelas kok. Jika hal itu mungkin, kalau itu bisa menyelamatkan Taurat, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Ayat 2-nya itu. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi dengan Taurat tidak, setiap tahun harus mempersembahkan lagi, diulang-ulang terus. Sebab tidak pernah lunas. Di ayat ke-7 dan 9 coba kita baca. Lalu aku berkata, Tuhan Yesus yang berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Melakukan kehendak, bukan melakukan Taurat. Ayat 9-nya, untuk menjelaskan hal itu, dibaca seluruhnya nanti ya. Tapi ayat 9-nya berkata demikian. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, yang pertama itu Taurat, perjanjian lama. Supaya menegakkan yang kedua, itu perjanjian baru. Bapak Ibu jangan buru-buru tidak setuju, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud sebenarnya. Di ayat ke-8-nya dijelaskan di situ. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Tuhan itu tidak suka sebenarnya korban bakaran, korban persembahan. Tidak suka sebenarnya. Tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu liturgi? Apa itu ritual? Memangnya Tuhan suka begitu? Tidak suka. Tapi itu sementara. Karena itu adalah tindakan profetik. Nubuatan.
bahwa nanti anak domba Allah yang akan datang. Dan sekali dipersembahkan lunas, tidak perlu diulang-ulang seperti persembahan zaman Taurat. Ya, engkau tidak berkenan kepadanya persembahan-persembahan itu, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, ayat 8 itu. Ya, jelas? Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Rupanya ada perjanjian yang lain. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Itulah perjanjian baru. Perjanjian lama hukum Tuhan ditulis di 2 loh batu berupa syariat-syariat. Perjanjian baru hukum tatanan Tuhan ditaruh dalam pikiran dan hati manusia. Itulah perjanjian baru. Itulah puncak kebenaran. Itulah pusat dari segala kebenaran. Kalau manusianya berubah, bukan menjadi manusia yang mengikuti syariat Taurat, bukan menjadi manusia yang beragamawi, tapi manusia-manusia ilahi yang bisa berpikiran dan berperasaan seperti Kristus. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan dibiarkan orang lain menuduh kita, oh enggak melakukan hari Sabat dan sebagainya. Jangan biarkan. Kolose 2 ayat 16. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya setelah Kristus datang, maka kamu gak usah khawatir makan minum mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat sekalipun. Gak usah khawatir lagi. Semua diperbaharui oleh Kristus. Itu artinya, kalau orang masih ngotot, ya terserah situ. Ayat 17 jelas ini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Hanya bayangan tuh, Sabat, Taurat, hukum-hukum perjanjian lama itu cuma bayangan. Nah, wujud sebenarnya, nyata yang sebenarnya adalah Kristus. Oleh sebab itu, mari kita ikut Kristus, bukan melakukan Taurat. Ya. Jadi perjanjian lama adalah bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama, kelanjutan dari perjanjian lama, penyempurnaan dari perjanjian lama. Jadi salah kalau seseorang belajarnya hanya perjanjian lama, harus dilanjutkan sampai ajaran Kristus. Ada amin ya? Mengapa demikian? Sebab hukum Taurat hanya berlaku sementara. Galatia 3 ayat 19 dan 24. Hukum Taurat hanya berlaku sampai datang keturunan yang dimaksud. Siapa itu? Kristus. Ayat 24, hukum Taurat, coba kita baca. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat hanya berlaku sampai Kristus datang. Ya, itu artinya. Ayat 28 coba. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat justru mencegah bangsa non-Yahudi masuk ke dalam kebenaran. Membuat benteng-benteng. Nah, sedangkan perjanjian baru, ayat 28 kita baca. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu artinya. Jadi Taurat itu sementara untuk bangsa Israel. Sedangkan Kristus untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, Yunani dan seterusnya. Lebih jelas lagi Efesus 2 ayat 15. Kita akan banyak baca ayat Bapak Ibu, supaya semuanya menjadi Alkitabiah. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat dibatalkan dengan matinya sebagai manusia. Mengapa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Kristus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Keduanya menjadi satu. Keduanya ini apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi. Taurat memisahkan kedua golongan ini. Tetapi Kristus menyatukan supaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kitab Roma 3 ayat 31 membuat orang bingung. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi bingung nih, katanya dengan matinya Tuhan Yesus, hukum Taurat dibatalkan. Tapi kok Rasul Paulus malah meneguhkan. Kita harus mengerti yang dimaksud apa sebenarnya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kegenapan, teks asli kitab memakai kata telos. Telos itu artinya end atau final. Jadi Kristus adalah end of the law, akhir dari hukum Taurat kalau Kristus datang. Penggenapan itu maksudnya menyempurnakan Taurat dan mengakhiri zaman Taurat. Itu. Jadi jangan ada di antara kita yang menganggap zaman ini masih zaman Taurat. Zaman Taurat sudah berlalu. Dibatalkan, ya. Diteguhkan, ya juga. Apa yang dibatalkan, apa yang diteguhkan harus mengerti. Tuhan menjawab satu pertanyaan penting, apa yang terutama Tuhan? Yang terutama adalah hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Tentu saja dua inti Taurat ini tidak pernah dibatalkan selama-lamanya. Itulah yang dimaksud aku meneguhkan Taurat oleh Rasul Paulus. Intinya yang diteguhkan. Sedangkan yang lainnya dibatalkan. Contohnya hukum sunat dibatalkan. Apakah hukum Tuhan bisa dibatalkan? Bisa, atas kehendak Tuhan. Contohnya hukum sunat dibatalkan. Ya. Oke. Jadi mulai sekarang kita tahu posisinya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Coba kita baca Ibrani 8 ayat 13. Satu lagi yaitu Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama, perjanjian yang pertama yaitu Perjanjian Lama, sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jelas ya, Perjanjian Lama akan musnah. Musnah itu bukan berarti lalu kita buang, bukan. Kita harus berpusat pada Perjanjian Baru, itu maksudnya. Jangan hidup menurut Perjanjian Lama yang kitab Taurat. Standar etika orang percaya itu ada di Perjanjian Baru. Jangan pernah memakai Perjanjian Lama sebagai pusat atau standar etika zaman sekarang. Perjanjian Baru, ajaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita harus mengerti Tuhan Yesus datang itu sebenarnya menyempurnakan hukum yang ada. Kalau tadinya hukumnya yang tertulis syariat Taurat, sekarang orientasinya adalah dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perjanjian baru. Lukas 22 ayat 20. Coba kita baca Lukas 22 ayat 20 ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjamuan kudus itu kita lakukan karena kita memasuki perjanjian baru. Sejak hari itu perjanjian baru berlaku. Ajaran Tuhan Yesus tentunya. Ya, Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24.
dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Pengantaranya perjanjian baru, yang pengantara kita dan Bapa itu Tuhan Yesus, satu-satunya pengantara. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, pengantara perjanjian baru. Ya. Itulah Yesus. Jadi puncak atau ajaran itu ada di perjanjian baru. Tidak boleh ajaran itu ada di perjanjian lama pusatnya. Pusatnya perjanjian baru, yaitu ajaran Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan hal itu secara eksplisit. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Satu-satunya pengantara kita. Satu-satunya yang membawa kita kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Jadi ingat baik-baik, pusatnya itu ada di perjanjian baru. Jangan pernah visi misi, tapi dasarnya perjanjian lama. Visi misi orang percaya zaman sekarang perjanjian baru, ajaran Tuhan Yesus. Ya. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mati, Tuhan berikan segalanya, Tuhan menebus kita, Tuhan membuat perjanjian yang baru dengan darahnya. Kita itu ingin ketemu Tuhan sebenarnya. Tapi nanti kita akan ketemu Tuhan sih. Sekarang ini meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Ya. Tapi kita bisa menghayatinya. Kita harus menghayatinya, Bapak Ibu. Meskipun kita tidak pernah melihat wajahnya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita tidak pernah melihat wajah Tuhan, tapi kita harus tahu Dialah satu-satunya pengantara perjanjian baru. Dialah satu-satunya yang bisa mengantar kita kepada Bapa. Hari ini kita sudah masuk ke zaman bukan hanya perjanjian baru, mungkin sudah di ujung akhir perjanjian baru. Orang yang tidak percaya hal ini, ia pasti binasa. Siapapun orangnya. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Sang Mesias, ia akan mati dalam dosanya. Binasa. Itu jelas. Orang akan binasa kalau tidak percaya bahwa Yesus itulah pengantara perjanjian baru. Orang yang tidak menghormati perjanjian baru yang dinyatakan oleh darah Yesus,
ia binasa. Mestinya kita semua itu fokus di perjanjian baru. Banyak orang ingin hidup senang, masuk surga dengan cara mudah. Makanya fokusnya perjanjian lama. Orang kalau datang kepada Tuhan Yesus maunya diberkati. Tidak mau memikirkan kewajibannya apa, hutangnya apa, padahal kita berhutang. Firman Tuhan jelas, oleh karena itu kamu berhutang. Supaya kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Ayo Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita berubah. Masa Tuhan sudah menjadi pengantara satu-satunya, Tuhan sudah menunjukkan perjanjian baru pusatnya. Masih sukanya perjanjian lama, masih tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Masih tidak mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kebenaran. Ya nggak mau Pak, saya nggak mau menderita Pak. Ada loh yang bicara begitu sama saya. Kita ajarin ajaran Tuhan Yesus, dia bilang, enggak Pak, aku perjanjian lama saja. Aku pilih berkat-berkat aja, aku nggak mau menderita. Ada yang bicara begitu. Waduh, ini tidak menghormati penebusan Tuhan Yesus. Ini menghina darah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan curahkan darahnya bagi kita, membuka perjanjian baru. Kita harus belajar seperti itu. Kok tidak mau menderita? Justru kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama Kristus. Kehormatan kita kalau kita itu menderita bersama Kristus. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Bapak Ibu sekalian, justru kita harus menderita. Banyak orang tidak suka penderitaan. Kita harus menderita, tapi bukan menderita karena kita gagal. Bukan menderita karena dosa. Kita harus menderita karena Kristus. Ada amin? Kita harus sukses, tetapi menderita untuk Kristus. Segala kesuksesan kita harus kita persembahkan bagi Tuhan. Kita harus menanggung beban orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi terang di dunia ini yang gelap ini. Kita harus menanggung beban orang-orang yang butuh pertolongan. Itulah penderitaan-penderitaan yang dimaksud. Kita harus menanggung hinaan-hinaan dari orang yang menyerang kita. Orang yang mengancam kita. Orang yang memfitnah kita. Yang membuli kita. Sebab pasti ada orang-orang yang jahat di dunia ini. Itulah penderitaan orang percaya, menderita yang benar. Amin Bapak Ibu. Jangan tidak mau menderita. Menderita itu kehormatan. Menderita itu kehormatan. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku.
setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia adalah yang menderita bersama Kristus, sebab ia akan dimuliakan bersama Kristus. Amin. Umat Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar. Jangan cuma amin di mulut, mari kita lakukan, kita berubah. Tentu Tuhan berkenan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang mengajari kami agar kami berpusat pada ajaran Kristus, berpusat pada ajaran perjanjian baru. Belajar perjanjian lama tetapi tidak berhenti sampai di sana. Melanjutkan sampai perjanjian baru untuk menjadi murid-murid Kristus, untuk menderita bersama Kristus, untuk dimuliakan bersama Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, mohon berkati program ini agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mendukung program kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Berkati kami dengan kesehatan umur panjang, agar kami boleh melakukan bagian kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, di dalam persekutuan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.